Oke, untuk presentasi yang kedua, saya perkenalkan Dr. Andi Takwa, spesialis anestesi. Dr. Andi Takwa ini adalah dokter spesialis anestesi yang bertugas utamanya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Tetapi beliau juga mengambil tugas juga additional tambahan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan sebagai dokter anestesi untuk beberapa tindakan-tindakan anestesi terkait dengan tindakan ECT atau terapi kejang listrik. Nah, Dr. Andi Tawa ini menamatkan pendidikan spesialis anestesinya dari dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Dr. Andi Takwa untuk menyampaikan materinya mengenai pendekatan hipnoterapi pada manajemen nyeri kronis. Kemudian mungkin sepertinya nanti ada ininya juga ya, ada simulasinya juga ya dok ya. Silakan dok, waktu is your time. Time is yours. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iza atas kesempatan memberikan tempat buat kami untuk sosialisasi tentang salah satu modalitas penanganan nyeri, yaitu hipnoterapi, terutama pada pasien kasus-kasus psikiatri. Slide. Nah, dari judul yang disampaikan ke kami, ada secara objektif, ada 3 hal: hipnoterapi, pasien psikiatri, dan nyeri. Ya, oke. Kita mungkin dengan melihat gambar ini sudah terimajinasi seperti apa itu. Ya, karena ini sudah menjadi hal umum di masyarakat, apalagi yang berhimpun di dunia medis juga. Oke. Nah, ini teman-teman yang ada di Zoom ini, dengan melihat gambar ini, ya coba misalnya fokus ya, fokuskan. Nah, lalu saya ambil pisau, gunakan imajinasi Anda, saya ambil pisau, kemudian saya iris pisaunya, iris jeruknya, sekonyong-konyong muncul rasa asam sekali. Lalu saya ambil potongannya, kemudian saya rasakan, diteteskan di lidah Anda. Bisa dibuka moodnya. Reaksinya seperti apa? Ya, saya minta pemirsa, teman-teman yang ikut bisa berkomentar, reaksinya apa? Ada enggak? Bisa dibuka moodnya. Mood semua ya? Ya. Pak Imam Ansori, rasanya apa? Pak Imam Ansori, dengar suara saya? Ya, ya. Keluar ininya dulu, dok. Keluar apa? Air liurnya? Air liurnya. Oh. Kalau Ibu Siti Hadijah? Kenapa? Yang lain bagaimana responnya? Tidak. Nah, itu cukup satu aja Pak Iman sore, nanti kita lanjutkan lagi live sekaligus diskusi ya. Nah, tadi yang kita sedang demokan bahwa bagaimana hebatnya otak kita, yang sesuatu yang sesungguhnya tidak nyata, tetapi otak kita menerjemahkan menjadi suatu yang nyata, yang menimbulkan persepsi, kemudian dari persepsi itu mempengaruhi aktivitas fisik. Ya. Oke.
Ini ada definisi yang dicetuskan oleh Dave Hellman. Hipnosis adalah penggunaan sugesti, baik secara langsung maupun tak langsung, untuk menginduksi kondisi sugestibilitas yang lebih baik dalam kondisi tersebut melalui jalan pintas kemampuan, memotong jalan pintas kemampuan kritis pikiran, serta menciptakan perhatian selektif terhadap sugesti yang diberikan. Kalau dari Michael Preston, hipnosis adalah sebuah kondisi sadar yang didominasi oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi hipnosis tidak sama dengan tidur dengan seperti biasanya ya. Hipnosis adalah sebuah keadaan yang mengecilkan fokus perhatian yang secara normal kita dalam seharian bisa minimal 7 hal yang bisa menjadi perhatian kita. Dengan teknik tertentu kita membawa seseorang menjadi satu fokus perhatian. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini saya ingin menggambarkan kondisi pasien psikiatrik yang berubah-ubah situasi dan responnya. Ya, kita tahu gangguan psikiatri yang terbagi atas gangguan psikosa dan non psikosa. Ya. Umumnya gangguan psikosa yang ini yang ambang nyerinya tinggi sehingga respon nyeri yang dipersepsikan dan tersampaikan itu hampir tidak bergejala. Ya, kecuali mungkin non psikiatri ini yang terbanyak ya, seperti yang tadi disampaikan Dr. Eka, ya, gangguan depresi dan cemas itu bisa bersama dengan nyeri. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, nyeri ini merupakan lingkaran setan ya. Akibat suatu nyeri bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan depresi, bisa menimbulkan rasa marah. Gejala emosional ini, respon emosional ini, itu juga bisa saling mempengaruhi. Ya. Kemudian rasa cemas yang artinya mudah terpicu rasa cemas, ketika dia merasa nyeri, maka nyeri ringan bisa saja dipersepsikan, tampilkan sebagai nyeri yang lebih kuat rasa nyerinya. Oke, berikutnya. Jadi depresi dengan nyeri dan ini bisa menimbulkan gangguan tidur. Ya. Nah, kita lihat ya, perasaan sedih dan itu ternyata dengan teknologi itu bisa dideteksi di bagian otak kita. Ya. Kalau perasaan sedih itu kalau dilakukan MRI fungsional ya, itu bisa dilihat subgenual cingulata pada sistem limbik itu lebih aktif. Kalau nyeri pada somatosensory cortex. Oke, berikutnya. Nah, apa itu medical hypnosis? Hipnosis adalah kondisi natural dengan meningkatnya fokus perhatian dan dalam kondisi rileks. Ya. Yang hampirlah mirip-mirip dengan meditasi atau yoga. Oke, berikutnya. Nah, ini stres bisa memicu nyeri, ya, mempengaruhi semua ya. Tadi mungkin Dokter Eka sudah sampaikan ya, mempengaruhi hubungan sosial, ya, mengurangi kemampuan fisik bisa. Ya, berikutnya stres. Nah, mungkin banyak yang menganggap hipnosis ini adalah sesuatu yang non ilmiah ya,
berhubungan dengan klinik. Ini oleh Dr. Spiegel, Swedia ya. Dia melakukan penelitian, dia seorang radiolog, nih, melakukan prosedur radiologi invasif yang tentu saja itu bisa menimbulkan rasa nyeri, tetapi dengan pemberian hipnosis, hipnoanalgesia, itu bisa membuat pasien lebih nyaman. Oke, berikutnya. Nah, ini hipnosis seperti tadi memfokuskan perhatian, ya. Semakin rendah kemampuan mudahan seseorang dari hipnosis, itu berarti dia semakin rendah sugestibilitasnya. Semakin mudah, semakin tinggi hipnotibilitasnya, artinya dia mudah dihipnotis, maka sugestibilitasnya juga tinggi. Nah, dan kemampuan mendisosiasi, merubah persepsi itu juga jauh lebih mudah pada orang yang hipnotisabilitasnya tinggi, ya. Dan ini yang kita nanti manfaatkan untuk memodifikasi persepsi nyerinya. Yang kita lihat tadi disampaikan Dr. Eka, bagaimana patofisiologi nyeri dari transduksi, transmisi, modulasi, kemudian mencapai otak dalam bentuk persepsi. Oke, berikutnya. Nah, hal-hal ini yang menimbulkan biasa dialami keluhan ya, neck pain, nyeri shoulder, ya, semua bisa sesungguhnya nyata ada rasa nyeri, tetapi sumber nyerinya sungguhnya bisa tidak nyata, ya. Tetapi persepsi yang dipersepsikan pasien itu dalam bentuk keluhan itu bisa ada, ya, dengan kemampuan teknologi yang penunjang yang kita miliki, itu bisa menyingkirkan bahwa sesungguhnya tidak ada kelainan organ atau tidak ada kerusakan jaringan. Jadi ada fakta begini ya, kenyataan begini yang kita temukan di lapangan atau di praktek. Oke, berikutnya. Aspek psikologis nyeri, ya, ada kesalahpahaman bahwa nyeri merupakan fenomena psikologis murni. Sebenarnya nyeri merupakan hal yang kompleks yang mempunyai komponen proses neuropsikologis maupun kontekstual, proses psikologis maupun faktor sosial budaya, sehingga respon nyeri atau persepsi nyeri atau nilai nyeri yang ditampilkan itu berbeda-beda tergantung dari pengalaman yang pernah dialami, kemudian sosial budaya ini, ya, seperti pada upacara ritual, pasien-pasien dalam keadaan trans, ditusuk jarum, itu tidak merasa nyeri, ya kan? Ya, berikutnya. Nah, ini kita lihat bagaimana rasa cemas yang muncul mempengaruhi organ-organ yang sesungguhnya mungkin hanya sedikit, tetapi di booster dalam bentuk keluhan fisik. Seperti halnya tadi membayangkan, ini kebalikannya ya, membayangkan jeruk menimbulkan perubahan fisiologi tadi yang kita rasakan, ada pengeluaran sekresi air ludah kita. Nah, rasa cemas bisa menimbulkan pernapasan menjadi cepat, keringat di tangan keluar, ya. Oke. Mual muntah, kita mau ujian, ya, kita mual atau pagi diare. Jadi ada hubungan psikologi antara keluhan fisik dengan faktor psikologi. Oke. Ini juga ya, kita lihat bayinya yang mau disuntik,
justru orang tuanya yang merasakan Nyeri. nyerinya, seakan-akan merasakan nyeri ya. Ya mungkin karena pengalaman waktu kecil dia merasakan sehingga itu menjadi memori dan diekspresikan secara otomatis ya. Nah, anaknya santai-santai aja, tenang. Oke, berikutnya. Nah, dari uraian-uraian tadi itu dengan persepsi yang berbeda-beda padahal stimulusnya sama, tetapi disampaikan, ditampilkan dalam bentuk asesmen nyeri yang biasa kita sampaikan ya pada pasien-pasien bisa kontak, komunikasi baik misalnya yang paling lazim itu adalah pas nyeri yang sama, tetapi nilai pas yang dilaporkan pasien itu bisa berbeda-beda derajatnya. Ya, sehingga ingat pada pas ini kita tidak bisa terpengaruh oleh besar tidaknya kerusakan, ya, tetapi apa yang disampaikan pasien itulah yang kita percayakan. Ya, berbeda halnya dengan pengukuran tensi, itu pengukurannya objektif. Nah, sedangkan ini mungkin kita lihat dilaporkan 8, loh pasiennya masih bisa senyum-senyum. Kita percaya demikian. Ya, karena itu bisa menjadi monitoring untuk evaluasi pemberian terapi yang kita lakukan. Karena targetnya kita akan turunkan pas dari yang dipersepsikan. Salah satu yang kita manfaatkan yaitu teknologi pikiran, yaitu hipnoterapi. Ya, di samping terapi farmakologis ya. Dalam hipnosis ini apa yang kita targetnya yaitu merubah persepsi nyeri dengan menurunkan intensitasnya dan mood. Ya, jadi kita bisa menurunkan sensasi yang dirasakan dengan stimulus nosisepsi yang sama. Oke, ini udah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan. Misalnya pada orang yang diinduksi nyeri, diberi nosiseptif berupa panas, kemudian dinilai respon otaknya, ya tentu saja dengan suhu tertentu, orang yang dihipnosis dengan tidak hipnosis itu merasakan kemampuan menahan rasa panas itu menjadi berbeda. Oke. Jadi sugestinya ya difokuskan ke menurunkan intensitas dan moodnya, sensasinya ya. Oke. Atau kita naikkan ambang nyerinya. Nanti ada sugestinya ya. Oke, berikutnya. Nah ini ya, kita lihat hipnosis itu merubah persepsi nyeri dengan 2 cara. Intensitas di bagian korteks somatosensori, sedangkan mood di gyrus cingulus anterior. Dengan pemberian sugesti yang mengurangi sensasi, ya, nah ditemukan aliran aktivitas darah di area somatosensori itu lebih meningkat, ya. Sedangkan pada untuk memberikan sugesti mengurangi ketidaknyamanan itu ternyata mempengaruhi pada gyrus cingulus anterior. Jadi ini real ya, bukan sesuatu yang mistik. Oke, berikutnya. Nah ini juga ada sedikit pengetahuan ya, bahwa ternyata ada kondisi-kondisi tertentu emosi kita yang kita alami dalam sehari-hari itu termanifestasi ke bagian tubuh kita yang secara spesifik. Misalnya orang-orang yang takut mengalami perubahan, stres,
menghadapi kondisi misalnya seperti sekarang, ya, dari era COVID non COVID itu nyerinya di bagian itu kita lihat ya, pinggul kanan, ya. Orang yang stres di yang kepala ya. Kemudian yang orang yang itu yang tegang, cemburu, lutut, betis ya, betis kiri. Itu ada hal-hal ya yang dari psikologi yang mengumpulkan sekian kasus dan ternyata melihat secara organik tidak ada kelainan, tapi fakta yang disampaikan keluhannya ya di area-area seperti yang tergambarkan di slide ini. Oke. Nyeri bahu itu orang yang mendapat beban tanggung jawab. Biasanya nyerinya itu di minggu-minggu terakhir bulanan itu muncul ya, dirasakan. Oke. Slide. Nah, banyak sekali teknik-teknik hipnosis yang bisa kita manfaatkan. Ada sini saya akan men-sharing self hypnosis. Nah, kemampuan self hypnosis yang kalau setiap orang bisa menguasai ini adalah modal yang sangat bagus yang bisa dimanfaatkan memicu secara pribadi ya masuk kondisi hipnosis. Dengan setelah masuk kondisi hipnosis, maka sugesti-sugesti bisa diberikan. Misalnya pasien yang cancer, yang kita tahu cancer itu sangat fluktuatif sekali rasa nyerinya ya, tergantung karena banyak sekali multifaktor ya. Untuk pasien cancer itu bisa karena desakan tumornya makin besar, kemudian beban pikirannya menghadapi penyakitnya yang seakan tidak akan sembuh, dan itu akan mempengaruhi ya, sehingga pasien-pasien cancer ini bisa memanfaatkan self hipnosis sehingga setiap waktu dia bisa menekan sensasi nyerinya. Apalagi pasien cancer yang punya breakthrough pain atau yang biasa pasien sampaikan nyeri setan yang tidak tahu tiba-tiba muncul, karena beberapa nyeri itu dipengaruhi misalnya dengan gerakan tertentu baru nyeri ya, atau batuk makin nyeri. Namun pada nyeri cancer breakthrough pain ini nggak ada yang faktor yang memicu secara kontinu, datang tiba-tiba saja. Sehingga itulah makanya pada pemberian opiat pada pasien cancer itu bukan berdasarkan keluhan, tetapi harus tepat waktu. Jadi untuk mencegah, memayungi supaya ketika nyeri setan tadi itu muncul bisa ditekan, dikurangi ya. Nah, desensitasi ini artinya kita mengurangi kadar nyerinya dengan memanfaatkan tadi kemampuan pasien mempersepsikan ya, dan ini memang dipengaruhi oleh kemampuan hipnotisasi daripada pasien ya. Biasanya kita memanfaatkan penggunaan warna ya. Jadi ketika pasien memvisualisasikan area tubuhnya itu yang nyeri dengan warna, dan ketika kita misalnya dia membayangkan warna merah, lalu kita coba membuat area itu warnanya lebih gelap, lalu kita cross check ke pasiennya, sensasi yang dirasakan. Beberapa pasien itu merasakan makin gelap, makin nyeri. Nah, kalau pasien mampu melakukan ini,
kalau warnanya kita redupkan, nyerinya juga bisa diredupkan. Itu. Kemudian glove hipnosis juga ini sering kita lakukan juga, cukup mudah. Anak-anak juga bisa, sangat bagus sekali. Jadi kita menggunakan imajinasinya, membuat imajinasi sarung tangan yang kita manfaatkan, analogikan pelindung, lalu dihubungkan dengan sensasi nyerinya, yang dengan sugesti membuat terlindungi dari sensasi nyeri misalnya. Ya. Kemudian ada teknik anchor, jadi kita buatkan semacam jangkar. Ya, sama sebenarnya kalau di dunia medis alergi ya, pada orang yang alergi debu misalnya, itu secara otomatis timbul keluhan. Ya, jadi ketika dia debu muncul misalnya pilek. Nah ini kalau misalnya ada nyeri, kita buat anchor dengan kata atau simbol atau tombol, otomatis bisa nyeri di bagian yang area tersebut yang dirasakan itu bisa hilang. Gitu.